Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru besar, para senior, teman-teman sejawat, adik-adik PPDS, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kami ingin menyampaikan permasalahan kesulitan menelan atau ketidakmampuan menelan pada anak. Disfagia atau kesulitan menelan merupakan faktor yang kompleks dan melibatkan banyak multidisiplin ilmu. Antara anak dengan dewasa juga kadang-kadang memberikan variasi permasalahan yang berbeda. Apalagi pada anak, tumbuh kembangnya itu sangat cepat sehingga variasi anatomi itu juga akan perlu perhatian. Contohnya pada anak baru lahir, kemudian dia ada refleks untuk menyusui atau menghisap, termasuk pada nipel darah botol, kemudian anak mulai besar dengan mencoba makanan yang lebih solid, lebih besar lagi sudah mampu untuk makan solid, dan kemudian anak sudah bisa memilih makanan yang disukai, baik itu cairan maupun yang solid. Di dalam e-book sudah ada beberapa buku menjelaskan tentang pediatrik disfagia yang bisa di-download secara gratis maupun yang berbayar. Ada beberapa tipe tentang permasalahan feeding atau mulai dari memberikan makanan sampai anak itu menelan. Yang pertama adalah food refusal, yaitu memuntahkan kembali makanan yang dia berikan, sehingga kebutuhan akan nutrisi juga sangat berkurang. Yang kedua adalah selectivity, di mana anak ini akan memuntahkan makanan atau cairan yang tidak dia sukai atau karena ada kesulitan tertentu. Sehingga anak akan memuntahkan cairan atau makanan bentuk tekstur tertentu yang seharusnya bisa dia telan pada fase umurnya. Nah, di THT sendiri kita concern terhadap dua masalah, yaitu yang pertama adalah oral motor problem dan pharyngeal dysphagia. Oral motor problem meliputi kesulitan saat mastikasi, yaitu mengunyah, kemudian penutupan bibir, apapun masalahnya, kemudian gerakan dari lidah. Sedangkan concern kita pada pharyngeal dysphagia adalah aspirasi, baik aspirasi yang tampak maupun yang tersembunyi, sehingga kita mengenal istilah silent aspiration. Nah, kita menginjak dysphagia itu apa sih sebenarnya? Itu kesulitan saat menelan. Ketidakmampuan makanan dari mulai cairan sampai solid melalui mulut, kemudian dia diolah di rongga tenggorok, kemudian didorong ke daerah faring, dan dimasukkan ke dalam introitus esophagus menuju lambung. Kesulitan menelan pada anak ini sangat kompleks ya, karena akan menyebabkan permasalahan di pulmonary, ya, misalnya pada masalah jalan nafas. Kemudian yang kedua adanya asupan yang tidak adekuat sehingga menimbulkan permasalahan pada tumbuh kembang anak tersebut. Ada beberapa gejala yang melibatkan ketidakmampuan anak untuk menelan. Yang pertama adalah kadang-kadang anak capek bernafas atau nafasnya pendek selama dia makan maupun minum, ya apapun penyebabnya. Kemudian yang kedua adanya infeksi berulang pada saluran nafas, baik upper airway maupun yang lower airway. Kemudian perubahan warna saat dia makan menjadi kebiruan, misalnya cyanotic, karena adanya silent aspiration, kemudian muntah yang berulang, kemudian adanya makanan maupun cairan yang keluar dari hidung akibat dari reflux nasofaring setelah dia diberikan makanan. Ada disorganisasi saat dia menghisap, ya, baik itu disorganisasi postural sampai ketidakmampuan ritme dalam dia menghisap, misalnya mudah capek, dan adanya stabilitas dari gerakan lidah yang tidak adekuat. Kemudian ada faktor dari intrakranial, yaitu berupa trouble latching related to breathing, sehingga dapat menyebabkan hypersensitivity pada oral taktil. Nah, jangka panjang berikutnya yang perlu kita perhatikan adanya berat badan yang tidak naik atau cenderung untuk turun. Disfagia atau proses menelan itu kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu ada fase oral, fase pharyngeal, dan fase esofageal. Nah, pada anak harus kita perhatikan ada 3 periode.
Yang pertama adalah masa infan, ya, di mana anatominya berbeda dengan anak di atasnya, dan sampai pada masa di atas balita sampai remaja. Nah, faktor anatomi inilah yang harus kita perhatikan saat menilai kelainan menelan pada anak. Jadi kadang-kadang kita mengabaikan proses tersebut. Ada perbedaan antara fase dia menyusui atau menghisap dengan fase dia sudah mulai bisa untuk makan maupun minum asupannya. Kita lihat dari fase menyusui atau menghisapnya adalah fase oral ini sifatnya refleksif, ya. Kemudian intake yang dia dapatkan single, gitu, cairan. Kemudian gerakan dari lidah ini adalah unidireksional. Kemudian mediator pada intrakranial yang berperan adalah di daerah brainstem. Beda dengan anak yang sudah mempunyai kemampuan makan dan minum yang baik, karena fase oralnya lebih ke volisional, atas kemauan. Dia bisa memilih mana tekstur yang dia inginkan, dari cairan sampai ke solid. Kemudian gerakan dari lidah itu sudah multidireksi. Dan input dari intrakranial yang berperan di situ adalah di daerah korteks, ya, yaitu untuk mastikasi, kemudian menggigit dan mengunyah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada gangguan menelan di anak, terutama pada fase orofaringeal. Pada oral fase, prinsipnya adalah ketidakmampuan atau kelemahan refleks dari fase menelan, mulai dari bibir yang menutup, kemudian gerakan dari lidah, kemudian otot-otot mastikator, termasuk lidah palatum. Jadi bisa karena kelemahan saraf, adanya koordinasi waktu saat dia mengunyah, adanya imaturitas saat dia menggigit maupun mengunyah, kemudian persiapan bolus yang tidak baik akibat kelainan pada fase oral. Kemudian antara fase oral dengan fase faringeal ada yang disebut dengan triggering of swelling reflex. Yaitu sama juga dengan yang lain, tapi di sini kita fokuskan adanya refleks yang minimal atau lemah, kemudian keterlambatan antara fase oral menuju fase faringeal. Dan harus kita perhatikan adanya inkoordinasi antara menghisap, mengunyah, fase menelan dengan bernafas. Pada fase faringeal ini, kita perhatikan adanya penetrasi maupun aspirasi yang menyebabkan anak itu selalu terbatuk-batuk. Kemudian adanya residu dari sisa-sisa makanan pada di daerah faringolaryngeal. Yang terakhir adanya reflux pada nasofaring yang menyebabkan makanan maupun minuman itu keluar dari hidung. Nah, mekanisme pada permasalahan feeding ini itu sangat kompleks, yaitu meliputi sensori motorik yang biasa kita perhatikan, kita akses sehari-hari, ya, atau kita sebut dengan sensori mekanik. Kemudian ada behavior, apapun penyebabnya sehingga anak itu mengalami gangguan menelan. Ada juga faktor pemberian obat jangka panjang yang menyebabkan gangguan menelan baik dari sifatnya sentral maupun yang perifer. Kemudian jangan lupa ada masalah family dynamic, di mana keluarga itu berperan sangat penting untuk menyediakan makanan atau jenis tekstur yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan kemampuannya. Ada beberapa penyebab dari disfagia, kita coba klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi prematurity, misalnya umur kehamilan yang masih muda, berat bayi lahir rendah, dan adanya komorbid yang berhubungan dengan prematuritasnya. Ada masalah di respiratori maupun kardiak, misalnya apnea saat dia lahir, kemudian pulmonary dysplasia, respiratory distress syndrome, adanya bronchopulmonary dysplasia, adanya malasia baik dari laring, trachea maupun bronko. Kemudian adanya cyanotic dan asianotik pada kelainan di jantung. Permasalahan dari gastrointestinal bisa dijumpai pada kasus-kasus misalnya necrotizing enterocolitis, penyakit Hirschsprung, gastroskisis, adanya fistula tracheoesophageal, adanya hernia diafragma yang didapatkan secara kongenital, kemudian adanya GERD, adanya eosinophilic esophagitis, maupun adanya alergi dan intoleransi terhadap makanan.
Permasalahan secara neurologikal itu bisa dijumpai pada mikrosefali, hidrosefalus, kemudian adanya perdarahan interventrikuler, apapun penyebabnya, kemudian leukemalacia periventrikuler, adanya bird asphyxia dan cerebral palsy, adanya kerusakan di otak yang didapat, maupun riwayat kejang yang sifatnya sentral. Sedangkan abnormalitas kongenital yang lain bisa kita jumpai kalau terjadi pada lidah, baik itu lidah yang pendek, ukuran lidah yang besar, adanya frenulum, dan lainnya. Juga pada kasus-kasus cleft lip palate. Kemudian sindrom seperti Mobius dan Down syndrome. Kasus yang melibatkan pada fase internal dan prenatal, misalnya ada jaundice, diabetes, fetal alcohol syndrome, neonatal abstinence syndrome. Nah, yang kita jumpai pada rumah sakit besar biasanya adalah komplikasi iatrogenik, yaitu pada anak-anak dengan pemasangan tube feeding, ya, baik itu NGT maupun OGT yang menyebabkan anak itu tidak terbiasa untuk menelan secara mandiri. Demikian juga pada kasus-kasus anak yang telah dilakukan tracheostomi, maupun anak-anak yang menjalani support respiratori, misalnya in ventilator dalam jangka waktu yang lama. Kemudian adanya pemberian obat yang jelas-jelas akan mengganggu fungsi menelannya, baik itu sifatnya sentral. Kemudian ada beberapa karena adanya minum sesuatu yang tidak baik, ya, termasuk ada kasus adanya minum pembersih, kemudian adanya minum air aki yang dianggap sebagai air mineral, kemudian fase-fase anak memasukkan sesuatu, yaitu benda asing, baterai misalnya. Nah, bagaimana teknik untuk mendiagnosis pada kasus-kasus gangguan menelan? Saya mengambil ada 4 fase, tapi tidak semuanya bisa kita lakukan karena ketersediaan dari fasilitas. Yang pertama adalah kita memerlukan tool penilaian berupa screening dan manifestasi klinis yang muncul. Jadi misalnya asesmen untuk oral motor yang paling mudah, karena untuk fase faringeal agak sulit. Kemudian kita juga bisa melihat survei kelainan dan disfagianya. Dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik, dan mengenali manifestasi klinis itu sangat penting. Yang berikutnya adalah pemeriksaan video fluoroskopi swallow study atau VFSS, ya. Seperti gambar di sebelah kanan. Jadi kita bisa menilai anatominya, kemudian kita bisa menilai gerakan fase oral sampai dia masuk ke esofagus dan menilai ada tidaknya aspirasi maupun penetrasi yang terjadi saat dia menelan. Nah, waktu dari fase oral menuju fase masuknya ke esofagus ini bisa dihitung berapa detik. Ya. Apakah terlalu cepat, apakah terlalu lambat. Asesmen berikutnya adalah yang biasa dilakukan oleh teman-teman DTHD, dan ini dikembangkan oleh sejawat yang ada di RSCM, yaitu adalah FIS atau Fiber Optic Endoscopic Evaluation of Swallowing. Dengan cairan sampai yang solid, ya, kemudian diberi warna sirup, ya, biasanya diberi warna hijau atau biru supaya visualisasi endoskopik ini bisa mudah dilakukan. Pada bayi bisa, pada anak-anak juga bisa, karena sudah banyak endoskop yang ukurannya untuk neonatal maupun yang pediatrik, yaitu fleksibel nasolaryngoskop. Nah, di sini kita bisa melihat gambar bagaimana adanya pada A, ya, adanya keterlambatan fase menelan di daerah faringeal. Nah, biasa kita nilai adanya gangguan disfagia orofaringeal. Demikian juga ada variasi di mana residu itu justru terjebak antara epiglotis dengan pangkal lidah, yaitu di daerah valikula. Pemeriksaan berikutnya adalah pengukuran hubungan antara menelan dengan kualitas hidupnya. Ini biasanya dinilai pada kasus-kasus yang kronis dengan komorbid, jadi tidak fungsi menelan saja yang terganggu, tapi adanya penyakit-penyakit yang lain. Nah, bagaimana manajemen pada pediatrik disfagia ini? Kuncinya ada 2 yang bisa dinilai oleh para dokter. Yang pertama adalah adanya intervensi target, bagaimana oral fasenya. Dari mulai gigi, lidah, kemudian bukal, ya, kemudian sensor-sensor yang ada.
Yang kedua adalah intervensi target pada fase faringealnya. Nah, kedua ini tentu memerlukan multidisciplinary approach, ya, tidak hanya dimiliki oleh satu ilmu, tapi juga melibatkan yang lain. Mohon maaf, misalnya di anak sendiri ada beberapa divisi, ya, mulai gastro hepatologi, kemudian ada divisi tumbuh kembang, divisi respiro, kemudian divisi yang lain, dibantu juga dengan fisioterapi, kemudian gizi, dan juga dari bidang THT. Divisi neuro tentu saja ini juga sangat dipentingkan. Nah, ada beberapa terapi, ya, yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kalau kita bicara secara konservatif, yaitu adanya modified fluid. Jadi cairan yang diberikan itu kita lihat apakah yang bentuknya air sampai susu itu bisa diberikan pada anak tersebut. Yang kemudian kita melihat modifikasi dari makanan yang diberikan, teksturnya mulai dari lembut, sampai bubur saring, sampai yang solid. Kemudian bagaimana cara penyediaannya? Nah, disinilah kita perlu konsultasi dengan ahli gizi. Kemudian kita memerlukan alat-alat yang khusus untuk pemberian makan, misalnya pakai cups, kemudian pakai sendok, kemudian pakai gelas khusus, ataupun dengan sedotan. Nah, kita kadang-kadang juga memerlukan teman-teman dari fisioterapi untuk melakukan strategi pada terapi pemberian makanan, ya, terutama juga saat dia menelan fase orofaringeal, misalnya posisi, kemudian swallowing maneuver, ya, seperti cintak untuk menghindari aspirasi dan penetrasi. Nah, sebagai kesimpulan, kami tekankan ada dua hal, ya. Yang pertama adalah masalah menelan ini juga terjadi pada kasus-kasus dewasa. Variasinya juga sama, ada fase oral, fase faringeal, fase esofageal. Tapi kunci yang paling penting kedua adalah ada yang berbeda pada dewasa, di mana anak ini mengalami proses pertumbuhan yang sangat cepat, dari mulai infan sampai dia remaja. Sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul walaupun jangka pendek pada kasus-kasus menelan itu kadang-kadang mengganggu proses pertumbuhan yang normal. Kadang-kadang sequel yang muncul itu justru setelah kita melihat jangka panjang. Jadi harus kita perhatikan jangan saat ini yang kita lihat, tapi juga melihat proses jangka panjang apa yang kira-kira terjadi pada kasus seperti ini. Sudah banyak beberapa kasus dipublikasikan, ya, termasuk ada yang di buku pediatrik dysfagia tersebut. Kemudian yang terakhir kami sampaikan bahwa gangguan menelan ini tidak hanya dipunyai oleh satu keilmuan, tapi melibatkan banyak ilmu. Semakin kita mengenali kasus-kasus gangguan menelan, maka kita akan menghindari adanya gangguan tumbuh kembang anak, sehingga kualitas hidup pada anak ini bisa lebih baik. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada sponsor, yaitu PT AMC Stores yang telah mensupport acara kami. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.